saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, senang kita berjumpa kembali dalam acara Kompas Iman. Kali ini formatnya adalah Kompas Teladan Iman, di mana kita akan mewawancarai hamba Tuhan, penatua, yang akan membagi pengalaman dan pertumbuhan iman mereka yang boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan hari ini saya ditemani oleh penatua Herlan Hermawan. Shalom Pak. Shalom. Pak Herlan, jemaat kan sudah mengenal Pak Herlan sebagai penatua dan juga salah satu pendiri gereja GKM Hosana. Tapi boleh ya Pak, perkenalkan diri lagi di sini. Ya, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Herlan Hermawan. Saya punya 1 istri dan punya 4 anak, begitu ya. Cucu sudah berapa Pak? Saya sudah punya cucu 5. Wah, cucu sudah 5 ya. Ya bersyukur ya. Iya. Tuhan berikan anugerah pada kita. Ya. Nah, Pak Herlan, di acara ini saya akan mewawancarai beberapa hal, Pak. Mungkin dari awal nih, Pak ya, ceritakan pengalaman pertobatan Pak Herlan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Iya, pengenalan saya memang pertama-tama, memang saya dari kecil saya menjadi orang Kristen ya. Iya. Jadi memang tidak drastis. Kalau memang dulu saya dari keluarga bukan percaya begitu iya, ya. dari percaya lalu Iya. percaya itu mungkin agak kelihatan ya. Iya. Memang saya tidak terlalu, tapi saya mengenal Tuhan memang sejak kecil ya, ikut sekolah minggu. Saya memang sempat meninggalkan, saya ikut sekolah minggu dulu ya. Tapi sejak remaja saya nggak pernah dalam hidup saya nggak pernah mengikuti remaja begitu ya. Oh, iya, Jadi hilang waktu itu hilang. Iya. Dan masuk lagi waktu saya sekolah itu saya retreat ya, ikut retreat. Nah di situ saya mengenal Tuhan ya. Iya. Ya saya juga nggak terlalu ini, cuman kakak saya bilang ada perubahan hidup setelah mengenal Tuhan begitu ya. Waktu saya SMA dan saat itu saya balik lagi ke gereja, tidak merasakan pemuda tapi langsung masuk ke kebaktian di umum GKM begitu ya. Kaintong, iya. Iya. Berarti Pak, kalau yang saya dapatkan dalam hal ini, dalam keluarga yang Kristen sejak dulu pun, anak-anak misalkan sekolah minggu dan lain sebagainya, tetap pertemuan dengan Tuhan itu harus secara pribadi ya Pak. Yang Pak Herlan rasakan juga pada saat retret begitu ya Pak. Iya betul ya. Jadi memang waktu saya mengenal Tuhan itu sebagai satu anugerah ya. Iya. Memang itu bukan pilihan, tetapi Tuhan memberikan kepada saya satu anugerah ya. Iya. Tapi saat itu saya baru mengenal Tuhan. Iya. Ya, di dalam konteks hidup saya belum berubah. Iya. Ya tetap hidup di dalam saya nggak pernah baca Alkitab ya, namanya anak Tuhan tapi nggak pernah ke baca Alkitab, cuman ke gereja saja ya. Saya melakukan aktivitas rohani, tapi belum sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan itu seperti apa begitu. Iya. Ya, itu yang saya alami ya, dan memang banyak saya mengalami. Waktu itu, waktu saya memulai gereja GKM Hosana itu tahun 79 ya. 79 saya belum menikah, waktu itu saya baru lulus SMA kalau nggak salah ya. Jadi saya mengenal Tuhan, ada satu pendeta mengajak saya jadi guru sekolah minggu ya. Saat itu saya memang sedang pacaran dengan mantan pacar saya dulu yang jadi istri saya. Dia memang mengajar sekolah minggu, jadi saya juga nggak mau kalah, saya juga pengen melayani begitu. Padahal saya konsep pelayanan juga nggak jelas gitu ya. Nah saya melayani jadi guru sekolah minggu dan saat itu disuruh pelayanan ya, suruh pelayanan ya saya ikut melayani ya. Tapi konsep pelayanan seperti apa ya, saya melakukan aktivitas rohani ya. Tapi saya tidak tahu melayani untuk apa. Kebanyakan ya memang melayani untuk diri saya supaya saya dipuji, supaya saya menunjukkan kepada istri saya, calon istri saya bahwa saya juga sebagai orang Kristen yang benar begitu. Padahal saya tidak punya hati untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi saya sedang melayani diri gitu. Nah, itu yang pengalaman saya. Tapi berangsur-angsur itu melalui proses ya. Jadi saya sudah mengenal Tuhan, tapi saya belum berakar ya. Karena saya nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah itu. Saya cuman proses dan ada begitu banyak kalau kita melihat
orang-orang Kristen yang hanya di dalam tahap pengenalan akan Tuhan ya. Ya. Cuman hadir ke gereja setiap minggu karena memang turunan juga dari nenek moyangnya Kristen, sudah begitu ya. Kristen begitu ya. Tetapi mereka cuman melakukan aktivitas rohani, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Itu yang saya alami ya. Tapi melalui proses perjalanan saya bertumbuh karena memang dorongan istri saya ya. Ya memang kita harus belajar di dalam pasangan itu suami dan istri harus saling mendukung ya. Nah, istri saya yang banyak support, akhirnya kita proses bertumbuh bersama mengenal Tuhan gitu. Itu menjadi proses kita ya. Nah, berarti kalau bisa diceritakan panggilan untuk terlibat melayani di gereja itu awalnya sebagai guru sekolah minggu ya, Pak Herlan ya. Walaupun tadi Pak Herlan cerita sekedar aktivitas begitu ya. Nah, kalau kita boleh tahu nih Pak Herlan, pada saat mulai kapan Pak Herlan akhirnya, oh iya, sungguh-sungguh melayani dalam satu bidang itu dan memang itu panggilannya begitu Pak Herlan? Ya, dulu kan saya masih di KIM Tong ya, karena memang kan sebelum didirikannya GKIM Hosana, tahun 79 kita baru merintis ya di Sekolah Bina Bakti, karena kita ada 5 guru sekolah minggu yang nggak pernah ikut kebaktian. Karena di KIM Tong itu jam 7 sekolah bahasa Indonesia, jam 9 bahasa Mandarin. Jadi saya tidak bisa bahasa Mandarin, jadi ngajar sekolah minggu nggak ke gereja gitu ya. Ini inisiatif Pendeta Samuel, yuk kita bikin persekutuan ya. Nah itulah cikal bakal daripada GKIM Hosana. 5 guru sekolah minggu itu kita bikin persekutuan di sekolah. Gitu. Nah itu proses di situ. Nah disitulah kita mulai melayani Tuhan ya. Di situ kita belajar mengenal Tuhan, tapi ya sejauh aktivitas rohani ya. Karena memang di dalam proses itu seperti ya saya katakan, pohon itu baru bertumbuh, belum berakar begitu ya. Seiring dengan pertumbuhan pohon itu ya harusnya kita harus di dalam proses berakar itu ada satu proses pengudusan, bagaimana kita makin bertumbuh, makin mengenal kepada Tuhan. Itu menjadi satu proses pergumulan saya dengan istri saya yang banyak mendorong saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Pak Herlan, dalam aktivitas pelayanan-pelayanan tersebut, apa sih yang pernah Pak Herlan hadapi itu yang paling sulit? Ya, memang sebetulnya waktu saya feedback ke belakang, ikut Tuhan itu tidak ada sesuatu yang mudah begitu ya, karena memang kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa, sedangkan kita yang sudah ditebus dari perhambaan dosa, tetapi masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Itu menjadi satu tantangan yang cukup berat begitu ya, baik di dalam dunia usaha, di dalam apapun yang ini ya memang kita mengalami banyak sekali tantangan ya. Yang paling berat saya merasakan waktu istri saya sakit sih sebetulnya ya. Nah, tapi di pengalaman waktu istri saya sakit berat itu, disitulah saya betul-betul merasakan kasih Tuhan ya. Misalkan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Nah, waktu istri saya pernah sakit, ya kadang-kadang kita bangun tidur nggak pernah kita merasa bersyukur ya. Ya kadang-kadang doa juga mungkin formalitas, ya Tuhan sudah sertai kita ya. Tapi saya merasakan bersyukur itu waktu istri saya sakit ya. Istri saya sakit itu waktu mau bangun aja itu harus melalui proses setengah jam ya. Jadi harus kalau gerak sedikit tuh sakit gitu ya. Sampai duduk bisa berdiri itu harus setengah jam. Ya, tapi dengan kesakitan yang cukup besar. Nah, disitulah saya mengalami kalau kita bisa bangun, bisa duduk, itu satu anugerah yang kadang-kadang kita nggak pernah rasakan gitu ya. Tapi Tuhan izinkan melalui peristiwa yang mungkin buat saya menyakitkan, tapi Tuhan ingin mengajar bahwa banyak hal sebetulnya yang di dalam hidup ini yang kita nggak syukuri gitu. Padahal itu satu anugerah Tuhan ya. Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin menyakitkan buat kita, tetapi membawa dampak buat kita lebih mensyukuri akan anugerah Tuhan. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi kita bicara yang tersulit, Pak, apakah yang tersulit tersebut pun yang paling berkesan dalam pelayanan Pak Herlan? Ya memang
di dalam pelayanan itu memang banyak sekali tantangan juga ya, karena memang tingkat kerohanian masing-masing kan berbeda-beda begitu ya. Ada yang mungkin orang yang melayani cuman hanya menjadi aktivitas seperti saya dulu begitu ya, hanya ingin menyenangkan. Begitu tidak menyenangkan mungkin bisa ngambek lah, bisa kalau bahasa Jermannya kata Pak Chandra tuh pundung gitu ya. Pundung. Jadi kadang-kadang banyak hal yang apa ya, kalau saya melihat tapi banyak sukacitanya juga ya, banyak teman-teman yang saling mendukung, saling melihat ada pertumbuhan di dalam gereja begitu ya, yang memang itu menjadi sukacita di dalam pelayanan begitu. Nah, sampai dengan saat ini Pak Herlan bagaimana ya mengatur antara waktu dengan keluarga, antara waktu dengan kerjaan, dan juga dengan pelayanan? Kan yang kita juga tahu sendiri Pak Herlan kan cukup militan ya, malah bukan cukup, sangat militan lah dalam melayani Tuhan begitu. Nah, bagaimana Pak kiat-kiatnya? Karena kan hal ini juga merupakan bekal juga buat apalagi generasi muda ya, yang seringkali kan dalam melayani mereka juga suka berhitung-hitung hal tersebut begitu, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya begitu. Iya. Jadi konsep saya dulu juga gitu ya, yang namanya melayani itu di gereja. Kalau di rumah, di pekerjaan itu kan beda gitu ya. Jadi orang berlomba-lomba, kalau di gereja jadi malaikat, kalau di rumah atau di pekerjaan bisa jadi setan begitu ya. Jadi mereka memilah-milah, ini pelayanan di gereja. Sebetulnya semua itu di dalam aspek hidup itu pelayanan ya. Saya melayani keluarga berarti saya juga sedang melayani Tuhan gitu ya. Di dalam pekerjaan saya juga memang sedang melayani Tuhan gitu. Jadi kita jangan pilih-pilih bahwa ini pekerjaan ini duniawi begitu ya. Makanya nggak heran banyak kalau kita melihat teman-teman Kristen yang menjadi batu sandungan gitu. Kok orang Kristen tapi nipu dan lain sebagainya, di gereja jadi majelis, tapi di perusahaan kok bisa menindas dan lain sebagainya ya. Memang kita tidak luput sebagai manusia, tetapi ya kita berusaha bahwa di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam keluarga itu bagian daripada pelayanan. Jadi konsep saya waktu saya di dalam keluarga juga saya melayani Tuhan. Jadi saya tetap harus fokuskan buat keluarga, fokuskan buat pekerjaan yang benar-benar memuliakan Tuhan. Dan kalau saya di gereja juga ya memang saya sedang melayani Tuhan. Itu konsep saya. Jadi kita jangan bedakan antara pelayanan di rumah, pelayanan di pekerjaan, dan pelayanan di gereja. Semua bagian dari pelayanan ya. Iya, bagian dari pelayanan. Pak Herlan, Nah, Pak Herlan, buat kita juga nih, generasi yang lebih muda begitu ya, bagaimana membina kerohanian pribadi dan keluarga di tengah pergumulan hidup? Kan seringkali kalau, ya saya juga menjumpai beberapa informasi, kadang-kala ada gelombang dalam rumah tangga, membuat dalam pelayanan, dalam hal kerohanian justru malah bukan semakin terus bertekun di dalam Tuhan, tapi malah lari ya. Ya mungkin Pak Herlan punya kiat-kiatnya buat kita semua, Pak. Iya, kadang-kadang tujuan mereka berkeluarga kan mencari kebahagiaan. Iya. Mereka di dunia bisnis mereka mencari kebahagiaan, mencari uang untuk bahagia ya. Iya. Nah kalau memang fokusnya itu sebenarnya kita nggak akan pernah mendapatkan satu titik kepuasan gitu ya. Karena dunia itu tidak bisa memberikan kepuasan. Keluarga sebaik-baiknya apapun kita nggak akan bisa puas dengan keluarga kita ya. Kita bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya toh nggak akan ada titik kita berasa puas gitu ya. Iya, betul. Kepuasan itu memang hanya ada di dalam Tuhan gitu ya. Jadi memang waktu kita merasakan kasih Tuhan lah itu yang menjadi titik menjadi sukacita kita melayani Tuhan gitu ya. Nah, itu yang kepuasan itu. Jadi kalau saya melihat kita hidup itu ya memang hanya untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan gitu ya. Di luar Tuhan kita nggak mungkin dapatkan lah satu titik yang berasa puas ya. Tidak akan terpuaskan ya. Tidak akan terpuaskan. Walaupun kita sudah memiliki seluruh isi dunia ini juga nggak akan ada kepuasan begitu. Betul.
Itu yang jadi konsep saya sebetulnya ikut Tuhan itu bukan supaya. Ya, banyak orang ikut Tuhan supaya. Ya. Saya ikut Tuhan supaya diberkati. Saya ikut Tuhan supaya lancar. Saya ikut Tuhan supaya semua usaha lancar, keluarga baik, tidak ada sakit penyakit, semua itu. Begitu semua terjadi, kita komplit. Kenapa Tuhan gini? Kan saya sudah melayani Tuhan, kok dapatnya seperti kita tuh kayak orang upahan begitu, ya. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang kecewa, termasuk saya dulu juga kecewa ikut Tuhan. Karena saya sudah melakukan ini, kok Tuhan kasih istri saya sakit, kasih dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya waktu saya baca di dalam Roma, dikatakan bahwa manusia itu semua sudah berdosa ya, dan sudah kehilangan kemuliaan Allah ya, dan upah dosa adalah maut ya. Nah, sebenarnya kita semua nggak mungkin kita nggak ada yang berdosa, yang tidak berdosa. Dan upah dosa itu maut, harusnya kita binasa. Ya. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Nah, waktu kita menyadari bahwa siapa kita, ya, kita diselamatkan karena anugerah, ya, itu menjadi satu apa ya, momen di mana kita mensyukuri dan kita mau bayar harga. Ya. Jadi ikut Tuhan itu bukan supaya, tetapi kalau konsep saya ikut Tuhan itu karena. Karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan. Ya. Jadi waktu kita melayani susah, bayar harga itu ya nggak apa-apa karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan supaya Tuhan memberkati kita gitu. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak boleh terbalik ya konsepnya. Karena waktu kita nuntut ke Tuhan, saya udah melayani nih supaya saya diberkati. Waktu Tuhan nggak berkati, saya komplain. Ya. Tapi waktu saya melayani, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saya. Ya, saya mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Nah, itu pesan saya kepada teman-teman. Jadi konsep kita ikut Tuhan itu melayani Tuhan tuh bukan supaya ya, tetapi karena ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita boleh belajar untuk mengasihi Tuhan karena kasih Tuhan itu sendiri. Jadi apapun yang kita, baik kita susah ataupun senang, kita tetap ikut setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke. Terima kasih banyak Pak Herlan. Banyak hal yang kita dapat ya Pak. Pengalaman-pengalaman Pak Herlan yang boleh menguatkan kita. Boleh terus kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah Kompas Teladan Iman hari ini. Sampai jumpa di Kompas Teladan Iman berikutnya.